Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haqqa adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqqa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa aranal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa aranal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana innana amana faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita berjumpa di udara di gelombang 1044 AM iDream Radio Successful Muslim Family dalam program Hikmah, di mana insyaallah kita akan melanjutkan kajian-kajian tentang bagaimana kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran dari berbagai kisah-kisah di dalam kehidupan kita, yang mudah-mudahan itu bisa memperbaiki kualitas iman kita, kualitas ketakwaan kita, yang pada akhirnya bisa meningkatkan kualitas kebahagiaan hidup kita di dunia dan juga di akhirat, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi, para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad SAW yang merupakan Rasul terakhir yang Allah utus ke alam dunia. Dan semoga kita dicatat oleh Allah ya, termasuk ke dalam golongan orang yang akan berbahagia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari siksa neraka, dan dipertemukan dengan Rasulullah SAW di tepi sebuah telaga yang sangat indah, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, melanjutkan kajian kita tentang bagaimana kita bisa meningkatkan atau menjaga kebahagiaan di dalam rumah tangga dengan memelihara pilar-pilar ya kebahagiaan di dalam rumah tangga. Salah satu pilar atau tiang penjaga kebahagiaan rumah tangga adalah kemampuan kita untuk menjaga agar ibadah di dalam keluarga itu tetap terasa lezat. Nah, karena kalau ketika seseorang merasakan manisnya atau lezatnya ibadah di dalam kehidupannya, apalagi dia merasakan kelezatan ibadah itu di tengah-tengah keluarganya, maka insya Allah dia akan menjadi pribadi yang tenang dan tentram ya, sehingga kemudian akan mempengaruhi kualitas kebahagiaan rumah tangganya. Karena dengan merasakan lezatnya atau manisnya ibadah, maka kemudian seseorang ya, atau anggota keluarga begitu ya, ada ayah, ibu ya, suami, istri, anak gitu. Ketika masing-masing anggota keluarga ini bisa merasakan manisnya atau lezatnya ibadah, maka tentu akan lahir satu semangat yang disebut di dalam Al-Quran sebagai fastabiqul khairat ya, atau berlomba-lomba di dalam kebaikan. Nah, gitu ya. Jadi bisa kita bayangkan
ke keluarga yang di dalamnya mengusung semangat fastabiqul khairat. Nah, maka tidak ada itu ya anggota keluarga yang mager, mager, malas gerak. Ya, apa saja hal-hal yang bernilai kebaikan maka dia akan bersegera. Maka tidak ada orang tua yang akan membebel, ya, rewel. Tidak ada istri yang akan rewel sama suami kalau suaminya mengusung prinsip fastabiqul khairat. Tidak ada orang tua yang akan membebel, menceramai, memarah mencereweti anak-anaknya ketika anaknya memahami konsep fastabiqul khairat. Ya karena kan kalau kita lihat rumah tangga, ini kehidupan kita sehari dalam rumah tangga ya. Ya, istri capek begitu ya, seharian ngurusin anak yang masih kecil ada 3. Ya. Saya punya teman ya, anaknya 3 orang, jaraknya deket-deket itu. Ya, istrinya udah capek ya, baju udah berantakan, ya nggak keurus lah gitu. Suami pulang-pulang ongkang-ongkang di rumah begitu ya. Ini tentu istri merasa capek sendiri, akhirnya ya muncul lah ya ceramah panjang lebar ya, disertai dengan suara rengkingan begitu kan, dan pada akhirnya sering ya, yang kayak gitu itu menimbulkan pertengkaran. Tapi kalau suaminya ngerti fastabiqul khairat, dilihat apa peluang kebaikan yang bisa dikerjakan sampai di rumah, dia akan kerjakan. Sampai rumah dilihat istri lagi sibuk sama anaknya ya. Kemudian dilihat ke dapur cucian piring numpuk atau pergi ke kamar mandi gitu ya, kain kotor numpuk ya. Nah, suami yang faham fastabiqul khairat dan punya semangat fastabiqul khairat karena dia merasakan lezatnya, manisnya ibadah. Nggak perlu babi ibu ambil ya, piring cuci gitu ya, kain kotor dibersih, cuci. Istri kalau ngelihat suami begitu senang dia, dia merasa terbantu, sehingga kemudian frekuensi ya, atau intensitas ngomelnya berkurang, jadinya tenang. Atau sebaliknya istri ya, ketika istri memahami konsep fastabiqul khairat ya, suami pulang dari mana-mana ya, dilihat wajahnya merah ya, capek begitu. Nah, istri yang paham fastabiqul khairat bukan langsung nodong, bang mana jatah hari ini ya, ini saya mau belanja ke warung, bukan begitu. Tapi dia siapkan disambut suami, diambil sambut barang tasnya gitu ya, barang bawaannya dirapikan, rumah sudah dibersihkan sehingga suami pulang nggak rumet ya. Rumah kecil nggak apa-apa ya. Rumah kecil nggak apa-apa asal rapi, bersih, terawat ya. Biar rumahnya besar kayak istana, kalau isinya berantakan ya nggak enak juga gitu. Jadi ketika istri paham fastabiqul khairat ya, disiapkan gitu kan, karena itu kebaikan. Kemudian suami ya disuruh duduk dulu, siapkan air minum. Ya bang minum apa? Minum kopi apa minum teh? Ya. Cari gitu kan, siapkan. Gitu. Lalu kemudian ada makanan, sudah disiapkan makanannya. Ya bang makan dulu. Ya, suami mau mandi, siapkan anduknya gitu ya. Sehingga kemudian suami merasa terbantu atau merasa bebannya sudah berkurang sekian persen gitu. Maka tentu intensitas suami uring-uringan, marah-marah berkurang. Nah, maka kemudian ini bisa menjadi pilar ya rumah tangga. Anak juga sama ya. Ketika anak faham konsep fastabiqul khairat, maka tidak perlu ibunya, ayahnya nyuruh ya anaknya melakukan sesuatu. Ya misalnya ya kain kotor numpuk, anak tahu ini fastabiqul khairat begitu. Dia kejar ya, gimana kain rumah dilap, dibersihkan. Enggak ada istilah mager. Karena paham konsep fastabiqul khairat. Memang ini tidak mudah ya. Untuk memahami
untuk menumbuhkan semangat fastabiqul khairat ini tidak mudah. Karena diperlukan ilmu hakikat. Nah, ya. Orang ketika tidak punya ilmu hakikat, yang memandang segala sesuatunya ya sebatas apa yang dilihat, tidak bisa melihat di balik itu. Ya, yang dilihat misalnya kain kotor numpuk, ya cucian piring numpuk di tempat wastafel, itu yang dilihat. Nah, ini beban aja. Tapi ketika orang memahami ilmu hakikat, yang lihat apa hakikat di balik itu. Oh, ini ada keredoan dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini ada pahala karena mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjaga kebersihan misalnya, menolong sesama manusia. Yes, istri kita, suami kita kan manusia ya. Anak kita manusia. Ya, menolong sesama itu berpahala. Nah, itu ilmu hakikat. Nah, makanya memang ini harus kita perjuangkan step by step, perlahan tetapi pasti kepada anggota keluarga kita. Ya, bagaimana mereka ini kemudian ya, bisa tumbuh dalam dirinya semangat fastabiqul khairat. Ya, susah Kak Abi Kenji untuk menumbuhkan semangat fastabiqul khairat? Ya, dibilang susah, tidak juga, dibilang mudah ya tidak juga. Ya, tergantung bagaimana kemampuan dan cara pendekatan kita kepada mereka. Tapi bisa Kak Abi Kenji? Pasti bisa. Karena semangat berlomba-lomba ini bisa tumbuh dalam setiap diri orang. Ya, tinggal kita memahami saja bagaimana trik menumbuhkan semangat berlomba itu. Ya, karena ketika itu kan bagian dari kehidupan kita di dunia ya. Anak-anak kita itu kalau udah ada perlombaan semangat. Ya. Ya, misalnya ikut lomba apa nih? Ya, ikut lomba melukis. Nah, ada anak yang semangat. Usut punya usut, kenapa semangat? Hadiahnya besar. Nah, dia tahu ada hadiah besar. Nah, kenapa semangat? Ingin membahagiakan orang tua. Nah, itu selalu motivasi. Nah, jadi kalau berbicara menumbuhkan semangat, kita bicara motivasi. Apa motivasi di balik itu? Nah, ini yang kemudian kita sentuh dari setiap anggota keluarga kita, agar kemudian tumbuh dan lahir dalam diri mereka semangat fastabiqul khairat. Ini harus kita pahami. Sehingga insya Allah ya, ketika semangat fastabiqul khairat ini tumbuh ya, maka kemudian ya peluang-peluang ya, permasalahan yang timbul gara-gara perselisihan di dalam rumah tangga yang disebabkan oleh urusan-urusan teknis begitu, itu bisa diminimalisir. Nah, semangat fastabiqul khairat ini ya, diawali dengan lahir atau rasa ya, merasakan lezatnya atau manisnya ibadah. Ya, orang kenapa mau gitu bekerja keras mencari uang? Karena dia tahu uang itu bisa mendatangkan kenikmatan gitu ya. Dengan uang ya dia bisa ini, bisa itu, ya bisa beli ini, bisa beli itu, ya bisa ke sana, bisa ke sini. Itu dengan ada uang, sehingga orang semangat cari uang begitu ya. Nah, ibadah juga sama. Kenapa kita bisa semangat ibadah? Kenapa kita bisa mau berlomba-lomba dalam urusan ibadah? Karena kita bisa merasakan lezat atau manisnya ibadah. Ini yang kemudian harus kita coba perjuangkan. Namun demikian, sahabat Adrim yang dirahmati Allah, kemanisan ibadah ini pada sebagian kasus ya, atau pada sebagian orang kemudian bisa menimbulkan kalaulah tidak dijaga dengan baik begitu ya. Ya, maka bisa jadi kemudian ya disikapi dengan cara yang berlebihan. Sehingga yang tadinya manis, kan ada tuh fenomena apa ya, kalau orang Sunda nyebutnya giung misalnya begini, kita makan kita suka makan yang manis, tapi kalau manisnya kelebihan itu jadi nggak enak. Atau manisnya kurang, jadi kemudian terasa biasa-biasa saja. Maka kemudian kadar kemanisan ibadah itu harus kita jaga pasnya di dalam diri kita. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Ya. Kalau terlalu berlebihan di dalam konteks ya, merasakan manisnya ibadah, nanti yang muncul kemudian berat sebelah. Ya.
berat sebelah ya. Atau kalau kurang ya nanti jadi kemudian motivasinya jadi berkurang juga. Ya kita tahu bahwa yang namanya aktivitas ibadah ini memberikan kemanisan di dalam jiwa. Ya, kita tahu Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ketentraman ya bagi orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Kemudian juga Allah menjanjikan ya pahala yang berlipat ganda bagi orang-orang yang bersedekah ya. Di dalam surah Al-An'am Allah katakan man ja'a bil hasanah falahu asru amsalihha ya. Siapa yang berbuat kebaikan 1 maka Allah akan mendatangkan kepadanya balasan 10 kali balasan yang semisal ya dengan itu. 1 dibalas 10. Bahkan kalau dalam bab sedekah 1 jadi 700 kali lipat. Itu bagian dari manisnya ibadah yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Tetapi kemudian ketika manis di dalam ibadah ini terlalu kita anggap sesuatu yang kemudian kita sikapi secara berlebihan, maka kemudian bisa jadi ya, ini akan menjadi sebuah jebakan kenyamanan gitu ya. Karena kadang-kadang ada orang yang begitu sudah merasakan manisnya ibadah lalu kemudian dia sikapi secara berlebihan, maka kemudian ibadahnya ini berubah menjadi tawar ya. Kemanisannya sudah mulai berkurang ya. Maka ujung-ujungnya begitu yang dikejar rasa manisnya itu ya. Misalnya kalau kita kan bicara ini kita berbicara lezatnya manisnya ibadah ya. Sekarang ini ada fenomena orang-orang yang melakukan ibadah karena mengejar bukan sekedar mengejar manisnya ibadah tapi lebih dari itu. Bahwa Allah Subhanahu wa taala misalnya menjanjikan bahwa ala bizikrillah tatmainnul qulub. Berzikirlah kamu, ya ingatlah Allah, dengan zikir itu kamu kemudian akan menjadi tentram. Itu manisnya ibadah yang pas. Tetapi kemudian pada prakteknya ada orang yang merasa, zikir ini luar biasa, zikir ini hebat, zikir ini mendatangkan berbagai macam manfaat. Maka kemudian yang dikhawatirkan adalah fenomena orang yang kemudian ya mengamalkan zikir-zikir dengan niat lebih dari sekedar mencapai ketentraman. Ujung-ujungnya ya duniawi juga begitu kan. Pengen bisnis lancar, zikirnya ini, pengen dapat suami istri yang cocok cantik, zikirnya ini gitu kan. Padahal hal itu semua tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tidak ada nas yang mengatakan. Tapi kemudian muncul. Ya, karena ya itu tadi ketika orang hatinya tentram ya ke segala kebaikan dekat begitu kan. Tetapi kemudian ya ada takwil yang keliru, maka seolah-olah kemudian dengan melakukan zikir ini, wirid ini, wirid itu, lalu kemudian muncul kebaikan-kebaikan ini. Dan pada akhirnya kemudian yang dilihat orang bukan lagi sebagaimana yang dikehendaki Allah di dalam Al-Quran, tapi sudah lewat lebih dari itu. Begitu ya. Salat misalnya, ya, Allah sudah menegaskan aqimi shalah li zikri, salatlah untuk mengingat aku, dan dampaknya apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar gitu. Bahwa yang namanya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Konteksnya itu sebagaimana Allah sebutkan dalam. Tetapi kemudian ada orang-orang yang menjadikan amalan salat ini ya kelezatannya melebihi dari itu. Biar lulus ujian, sholat malam, biar dapat jodoh, yang ini sholat malam gitu ya, biar rezeki lancar, sholat duha gitu ya. Motifnya udah ke sana. Ya. Nah ini yang saya sebutkan ya, bahwa fenomena ini adalah manis yang melebihi dari ukuran. Ya, misalnya kalau dibicara derajat kemanisan begitu kan, dari 1 sampai 10, dari 1 sampai 10 enaknya itu yang pasnya itu di angka 5. Tetapi kemudian karena kita enak ini, itu biasa kan ya kalau kita anggaplah manis, lezatnya ibadah seperti gula ya. Ada orang ketika mencicipi gula pertama kali, ini enak ya rasa ini. Lalu kemudian terpacu untuk
memperbanyak kuantitasnya. Ya, bikin teh, judulnya teh manis. Idealnya teh manis yang enak itu ya, satu cangkir gelas, satu cangkir teh ya diisi dengan katakanlah 3 sendok. Kalau saya 3 sendok teh gitu. Itu udah pas. Tapi anak saya karena suka manis dikasih 5 sendok, 10 sendok, ujung-ujung manis banget dan gak enak, gak bisa diminum. Saya ingat sekali ya. Buka puasa itu udah jaring karena saya kalau mau bikin sirup, airnya segelas ya, sirupnya 5 sendok gede aja gitu. Ya waktu itu dia coba sirupnya dikit, manis enak Pak. Kemudian dituangkan sirupnya setengah gelas, airnya setengah gelas, nggak keminum juga, jadi nggak enak. Itu efek dari apa? Efek dari menyikapi manis secara berlebihan. Jadi manisnya ibadah juga kita harus sikapi dengan benar. Sehingga kemudian kalau rasa manis itu kita sudah dapatkan, kita harus maintain, kita harus jaga jangan sampai kemudian rasa manis itu kemudian membuat kita itu tadi jatuh pada posisi tadi ya, karena terlalu berlebihan manis nggak bisa juga kita nikmati, kurang juga jadi biasa-biasa saja. Nah, itu yang disebut dengan jebakan kenyamanan. Nah, ada orang-orang itu tadi ya, baca Quran ya, senang baca Quran ya. Tapi ternyata usut punya usut ya. Ya motivasinya bukan lagi sebatas apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran ya, bahwa yang namanya membaca Al-Quran itu untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Tapi lebih dari itu ada target-target duniawi ya, baca surah Al-Waqiah ya biar bisnis lancar, biar rezeki berlimpah ya. Baca surah ini sekian kali, baca surah ini di waktu ini begitu ya. Tujuannya ujung-ujungnya dunia juga. Nah, ini yang kemudian disebut sebagai fenomena jebakan kenyamanan. Nah, ini yang harus kita pahami. Kenapa? Kalaulah orientasi dari ibadah kita, rasa manis dalam ibadah kita sudah melebihi ambang batas ya, atau terlalu berlebih, maka yang muncul masalah. Ya kayak tadi itu ya, bikin sirup terlalu manis, ya ini nggak bisa diminum. Nggak bisa diminum gitu kan. Kalau orangnya cerdas dia ditambahkan air lah gitu. Tapi karena bukan semua orang cerdas begitu ya. Maka kemudian jadi masalah ya, tidak jarang yang kemudian terbuang. Ya atau berlalu begitu saja. Ini yang kemudian harus kita hindari. Nah, disinilah sahabat hadirin yang dirahmati Allah. Sebuah logika ya terkait dengan berbagai amalan ibadah ya, baik yang namanya ibadah ya, jasmaniah, ibadah maliyah gitu, ibadah fisik maupun ibadah harta, semuanya itu harus kita harus kita lahirkan rasa manisnya dalam takaran yang pas ya. Jadi sejumlah aktivitas ibadah ya, di dalam ajaran Islam ya, meski memberikan kemanisan jiwa, tetap saja ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi agar kemanisannya terjaga. Sehingga kita tidak kecewa karena merasa telah banyak beribadah namun hanya rasa tawar yang kita dapatkan. Ada kalanya orang ketika rukun, syarat, ya, ketentuan ibadah tidak dipenuhi dengan maksimal, ya kalau tadi katakanlah terlalu berlebihan begitu ya, enggak juga akhirnya bermanfaat begitu. Nah ini adalah yang kurang misalnya kan. Nah, ada juga orang yang merasakan saya perasaan ibadah sudah maksimal tapi kok efeknya kok nggak ada gitu ya. Efeknya nggak terasa. Ini juga jebakan juga begitu. Ya, ada orang yang sudah jadi sudah berusaha untuk berbuat baik ya, berbuat amal saleh, lalu kemudian terjebak pada fenomena no more Mr. Nice Guy. Ya, tidak ada lagi Mr. Nice Guy, nggak ada lagi orang baik. Kenapa? Karena dia merasa kebaikan-kebaikan yang dilakukan nggak mendatangkan sesuatu yang manfaat bagi diri dia. Nah ini yang kemudian juga harus kita pahami. Jadi katakanlah begini, kalau logikanya tadi gula ya, kalau berlebih ya nggak keminum. Nah kalau kurang, misalnya ada orang bilang nih kalau mau enak teh manis itu dikasih gula tapi kurang, diminum rasanya biasa aja. Katanya gula bikin manis, kok nggak? Bukan gulanya yang salah, tapi takarannya yang nggak pas.
Nah, kadang-kadang orang ya, ketika berhadapan dengan segala amal ibadah yang disebutkan di dalam agama, di dalam Islam, ya, dengan segala manfaat, efek yang mendatangkan kemanisan, ya kayak tadi zikir mendatangkan ketentraman, kemudian Al-Quran memberikan petunjuk kepada kita, ya. Salat menjadi sarana untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala dan mencegah kita dari kemaksiatan dan kekejian dan kemunkaran gitu. Kemudian zakat membersihkan harta kita, ya, bahkan zakat ya, sedekah bisa menjadi pintu ya maghfirah ya, atau ampunan bagi kita. Itu semua kan bagian dari ibadah dan segala kemanisan yang Allah janjikan. Nah, ketika kemudian ada orang yang melakukannya tetapi kemudian tak kunjung merasakan itu, perasaan saya zikir namanya tapi ke rumah tangga gonjang-ganjing juga, yang enggak tentram juga, maka yang salah bukan zikirnya tetapi bisa jadi takaran ya, syarat rukun ya, dari ibadah itu kemudian kita tidak kita penuhi gitu. Nah, ini yang kemudian harus kita betul-betul pastikan. Nah, seperti gula yang tidak larut karena salah mencampurkan media, ya sholat dan ibadah-ibadah lain juga tidak bisa larut karena hanya berhenti di aspek olahraga. Karena selain aktivitas raga, ibadah itu juga harus berasal dari ketundukan jiwa serta kebersihan akidah. Ya, kadang-kadang kita merasa ya ada ibadah-ibadah, ya kita termotivasi melakukan ibadah karena katakanlah ya berbicara manfaat kesehatan, ya kalau mau terjauh dari stroke, ya harus rajin sholat, tambah sholat malam gitu kan. Dikerjain tuh. Karena ada yang bilang begitu. Tetapi kemudian karena fokusnya itu lupa. Sholatnya rajin, makannya gak dijaga. Makannya jabrah ya jorok, apa aja dimakan. Ya, yang bikin stroke dimakan. Akhirnya kena stroke juga. Ujung-ujungnya berpikir, lah mana benernya katanya kalau sholat malam rajin saya nggak akan stroke gitu. Tapi kok saya stroke juga. Nah ini kan satu persepsi yang tidak benar. Bukan sholatnya yang tidak mendatangkan manfaat, tetapi cara kita mengerjakannya, ya, motivasinya juga kemudian kita harus luruskan. Berbicara motivasi ibadah di dalam Islam, ya sahabat hadirin yang dirahmati Allah, ini juga harus kita fahami ya, agar kelezatan atau manisnya ibadah di dalam diri kita itu terjaga, berada pada level yang tepat. Ya. Ini kalau bab ibadah, ya, apapun nama ibadahnya, kita harus merujuk kembali kepada apa yang Allah firmankan di dalam surah Al-Bayyinah. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimu sholata wa yu'tu zakah wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka, ya kita ini ya manusia ini orang-orang yang beriman kepada Allah, ya, tidaklah kita ini diperintahkan untuk menjalankan segala amalan yang ada dalam Al-Qur'an, di dalam sunnah, ya, dalam ajaran Islam, illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, kecuali niatnya adalah untuk menyembah Allah. Nah, ini yang pertama, ini kita lakukan karena kita ingin menyembah Allah dengan perbuatan ini. Kita ingin mempersembahkan ini kepada Allah. Mukhlishina lahuddin, hunafa, dengan lurus dan ikhlas. Ikhlas karena Allah. Jadi motivasi ibadah itu, sahabat yang dirahmati Allah, kalau kita ingin merasakan kelezatannya dan kelezatan itu tetap terjaga di dalam diri kita, maka motivasinya, landasannya adalah apa yang disebut dalam surah Al-Bayyinah ini. Bahwa motivasinya, tujuannya, pijakannya adalah ya, kita melakukan itu dalam rangka mempersembahkannya kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meluruskan niat. Meluruskan dan membersihkan niat. Lurus satu hal, bersih satu hal, ya. Lurusnya kepada Allah, ya tidak kepada mertua, tidak kepada orang lain, tidak kepada atasan, tidak kepada bawahan, tapi lurusnya kepada Allah, bersih tulus, ya. Itu lurus dan bersih dari ya itu tadi ya, motif-motif yang lain. Ya, kadang-kadang saya cukup heran ya dengan fenomena orang yang kemudian bersedekah tetapi mengharapkan balasan duniawi. Ya, orang dimotivasi untuk bersedekah, ya, sampai
sampai dibikin 0 saldonya gitu. Untuk meraih balasan duniawi juga. Nah ini yang bagi saya sesuatu yang keliru. Karena Allah Subhanahu Wa Taala yang dalam hal itu, dalam surah tadi itu surah Al-Baqarah yang menegaskan bahwa yang namanya amalan ibadah apapun bentuknya, yang namanya perintah Allah itu kita kembalikan kepada Allah. Kita luruskan kepada Allah dan kita bersihkan dari niat-niat selain daripada itu. Yang disebut dengan ikhlas itu begitu, bersih niatnya. Tidak ada motif di balik itu. Kenapa sedekah? Ya memang Allah perintahkan. Ya, Allah memerintahkan kita untuk bersedekah, menyantuni anak-anak yatim, orang miskin, fakir miskin. Ya, kenapa dilakukan? Ya, karena Allah memerintahkan. Tidak karena kemudian saya punya niat ya, pengen punya ini punya itu, dipancing dengan sedekah. Ini niat, ini sudah tidak benar. Ini sudah tidak benar. Kalau kita berjibaku di situ, sibuk di situ, berapa banyak kemudian orang-orang yang terjebak ke dalam konsep tersebut ya, konsep sedekah 1 nanti datang 1000 ya, gitu ya. Sedekah motor dapat mobil begitu kan. Maka ketika mobilnya tidak kunjung datang, lalu merasa sedekahnya tidak dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu kemudian malah sedekah ya, bahkan menyalahkan konsep. Kalau gitu Al-Quran kadang-kadang yang membuat saya juga agak miris ya, orang-orang yang mengkampanyekan ya konsep-konsep itu juga menggunakan ayat-ayat Quran. Sehingga orang berpikiran itu kan sebenarnya dari Quran gitu. Sedekah motor dapat mobil itu kan dari Quran gitu. Nah, sehingga orang berpikir ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia mau, lalu kemudian dia merasa Al-Quran tidak benar. Nah ini bahayanya. Mana katanya kata Quran begitu, tapi kok nggak jadi? Ya ini yang jadi masalah. Apa yang akan kita katakan kepada Allah ketika ada orang punya pemikiran seperti itu? Karena apa? Karena kita menggiring mereka kepada pemikiran ya konsep yang keliru tadi. Kan jadi bahaya begitu. Ya, padahal sejatinya konsep yang Allah sebutkan, Allah itu pasti akan membalas, pasti akan membalas. Cuman balasannya apa? Ya, belum tentu sesuai dengan maunya kita. Karena Allah lebih tahu daripada kita. Ya kan di dalam Al-Quran disebutkan asa an takrahu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an tuhibbu asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Kata Al-Quran begitu. Bisa jadi kamu menyukai sesuatu, ya mengharapkan sesuatu, tetapi sesuatu yang kamu harapkan itu mendatangkan keburukan bagi kamu. Atau sebaliknya bisa jadi kamu membenci sesuatu, tidak menyukai sesuatu, tapi ternyata di sisi Allah itu mendatangkan kebaikan. Nah, maka Allah tegaskan, wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah itu tahu dan kita nggak tahu. Kita sedekah motor ingin dapat mobil, di sisi kita dengan punya mobil kita senang, kita baik, kita bakal jadi rajin gitu, pokoknya nikmat lah. Tapi apakah ya begitu? Di sisi Allah belum tentu begitu. Bisa jadi kalau nanti dikasih mobil jadi lupa ibadah, bisa jadi nanti kemudian diincar maling gitu. Biasanya kemana-mana pakai motor aman-aman aja gitu kan, nggak ada yang ngincar, nggak ada tetangga yang rese gitu ya. Tapi begitu punya mobil, tetangga di sebelah mulai sibuk gonjang-ganjing, akhirnya jadi ribut ya. Yang tadinya zamannya punya motor dengan tetangga aman-aman aja, begitu punya mobil sering parkir di depan rumah kan banyak tuh ya. Saya sampai suka ada lihat tulisan di kawasan perumahan, siapkan garasi dulu baru mobilnya, gitu. Karena ada banyak orang yang punya mobil tapi nggak punya garasi. Akhirnya apa? Parkirnya di depan pintu, di jalan. Nah, orang melewat susah. Begitu punya dulu sebelum punya mobil cuma punya motor aman-aman aja buat tetangga ya. Akur-akur aja. Begitu punya mobil tetangganya jadi susah. Kenapa? Karena parkir di depan, dia mau lewat susah. Ya. Nah, akhirnya jadi cekcok, jadi ribut ya.
Dulu zaman punya motor mau pulang jam berapa aja tenang begitu ya. Ya, nggak takut dibegal gitu. Tapi sekarang begitu punya mobil, bingung begitu ya, takut diincar rampok lah, apalagi kalau di kampung begitu ya. Dulu zamannya punya motor, rumah jauh-jauhan bertetangga aman-aman aja gitu kan. Begitu ada mobil terparkir, ya sudah mulai ya khawatir, jangan-jangan nanti ada rampok dan sebagainya. Itu kan bagian dari yang kita bisa jadi tidak tahu. Apapun namanya, segala ekspektasi dan harapan yang kita gantungkan, ya, dan sumber dari diri kita belum tentu itu kebaikan. Karena kita memiliki pengetahuan yang terbatas, sementara Allah Maha Tahu. Dan yang kalau kita minta kepada Allah adalah balasan kebaikan, maka pasrahkan balasan kebaikan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan pernah berpikir ketika melakukan kebaikan lalu kemudian kita tidak melihat sesuatu yang datang kepada kita anggap Allah tidak membalas. Ya, Allah sudah menegaskan innallaha la yuhliful mi'ad. Allah itu tidak mengingkari janji. Maka segala janji-janji yang disebutkan di dalam Al-Quran, apapun namanya, pasti Allah akan penuhi. Ya, berbuat kebaikan satu, Allah akan balas 10. Ya, itu satu konsep, satu teori yang pasti Allah akan penuhi. Cuman jangan bayangkan itu tadi ya. Saya sedekah 1.000, datang 10.000 nanti nih. Ya 10.000 itu bisa jadi belum tentu dalam bentuk uang. Ya 10.000 itu bisa jadi dalam bentuk kesehatan. 10.000 itu dalam bentuk keamanan. 10 ya kan ada banyak orang yang kemudian dapat uang tapi kemudian sakit, ya uangnya habis juga untuk berobat. Sama aja kan. Ya dapat uang sedekah 1 juta, harapannya dikasih sama Tuhan nanti 10 juta gitu. Ternyata 10 juta nggak datang-datang nih, kita anggap Allah nggak balas. Kita lupa ternyata dalam tempo sekian lama gitu Allah kasih kita kesehatan yang nilainya lebih dari 10 juta. Iya kan? Karena kalau udah sakit sekarang coba deh kalau pergi ke rumah sakit. Ya, kalau udah sakit itu nggak ada kartu BPJS ya misalnya. Itu keluar uangnya banyak gitu ya. Untuk oksigen, untuk obat, untuk visit dokter, ya, belum lagi support makanannya, belum lagi tempat tidurnya, kelasnya, wah ya. Ini keluar uang banyak juga. Jadi bisa jadi Allah berikan balasan itu tidak dalam bentuk 10.000 uang tunai, tetapi dalam bentuk keamanan, kesehatan, ketentraman di dalam rumah tangga. Anak yang tidak bermasalah. Ya, coba kalau dipikir-pikir ya, ada orang yang punya uang banyak, anaknya bermasalah. Masuk kantor polisi, ya. Kemudian harus ngeluarin uang sekian juta untuk ganti kerugian. Ya, kan itu bagian dari bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita persoalan. Nah, ada orang yang selamat dari persoalan itu. Anaknya baik-baik aja, jadi uang nggak perlu keluar uang juga. Gitu. Maka ini yang harus kita pahami dan ini sekaligus meluruskan ya, jangan sampai kemudian anggota keluarga kita terjebak ke dalam pemahaman yang salah terkait dengan konsep fastabiqul khairat, juga terkait dengan konsep merasakan manisnya lezatnya ibadah. Ya, jadi pastikan anggota keluarga kita, ya diri kita, istri kita, pasangan kita ya. Kemudian juga anak-anak kita, seluruh anggota isi keluarga memahami konsep fastabiqul khairat dengan benar, merasakan lezatnya manisnya ibadah dengan benar, dan kita usahakan ya kita maintain ya kemanisan ibadah itu. Ya, ketika anak ada ikut program sedekah ya, atau ada ikut apa misalnya, ini bah sudah ikut ini. Nah, tanya kepada anak, ini bagian dari menjaga kualitas kemanisan ibadah. Kenapa ikut ini? Nah, ini ada habis dengerin ceramah katanya kalau sedekah segini dapat segini gitu. Nanti kita lurusin. Nah, nggak begitu ya, konsep ibadah itu, konsep sedekah itu bukan mengharapkan balasan dunia dari Allah. Tetapi kita mempersembahkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana dulu ya nenek moyang kita Habil ya mempersembahkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan dulu di zaman Nabi Allah Adam alaihissalam kan beliau punya putra yang satu Habil, yang satu Qabil.
Ya, dua-duanya berselisih gara-gara urusan pernikahan, ya, gitu ya, urusan pernikahan. Maka kemudian keduanya diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mempersembahkan sesuatu, ya, dengan sebaik-baiknya. Yang paling baik persembahannya akan Allah terima, maka dia berhak untuk menikahi, ya, wanita, ya, adiknya, ya. Jadi dia ada wanita yang diperebutkan, ya. Maka kemudian, nah ini motifnya udah beda. Yang Habil motifnya karena takwa kepada Allah, ya, diabaikan, dikesampingkan, ya, tujuan perselisihan itu. Ini konsepnya memang Allah suruh sedekah, yang terbaik yang Allah terima, maka dia berpikir bagaimana supaya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara yang satu berpikir bagaimana caranya bisa mendapatkan tujuannya. Maka tentu kualitasnya, walaupun katakanlah, ya, bentuk kurbannya sama, tetapi ketika motifnya berbeda, maka tentu yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang motifnya karena Allah. Ya itu pemahaman, ya, begitu kan. Maka dalam hal ini, ya, begitu juga kita. Ya, kita anak-anak ini kita luruskan. Kalau niatnya sudah mulai bengkok, ya. Kenapa salat malam, nak? Yang mau ujian mah. Ujian kalau sekarang itu, ya, UMBK sebenarnya pengen dapat perguruan tinggi ini kita luruskan. Ibadah itu ibadah, ya, persembahkan karena Allah, ya, berdoalah kepada Allah, minta yang terbaik, bukan minta secara spesifik ini itu, karena bisa jadi kita tidak tahu yang terbaik apa. Kita luruskan dari diri mereka, sehingga kemudian anak-anak kita sudah paham, ya, bahwa yang namanya ibadah, ya, kemanisannya, kelezatannya harus dijaga dengan menjaga ketulusan dan kemurnian niat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sehingga kemudian, ya, sahabat hadirin yang dirahmati Allah, ya, kita tidak akan terjebak ke dalam kemusyrikan, ya, kan jadi syirik sebetulnya ketika kita beribadah mengharapkan sesuatu yang lain. Ya. Ada fenomena-fenomena perdukunan yang kadang-kadang yang mirisnya, ya, perdukunan itu mengatasnamakan agama. Kalau kata almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, ya, sekarang agak susah bedain mana yang dukun mana yang kiai. Pakaiannya sama, ya. Bahkan pakaian dukun lebih sorbannya lebih tinggi daripada sorban kiai, gitu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Itu tadi, ya, bahwa orang-orang ini, fenomena adalah karena adanya orang-orang yang terjebak dalam memahami atau merasakan manisnya ibadah, sehingga ibadah yang harusnya dihadapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian berubah orientasinya ingin mendapatkan sesuatu di luar itu, ya, naik pangkat, ya, terpilih rakyat, gitu, menang pemilu, ya udah bengkok, ya, udah bukan lagi selain Allah yang diharapkannya. Ini sebetulnya syiriknya sudah terjerumus ke dalam kesyirikan sebetulnya. Dan itu yang bid'ah yang paling besar, ya, itu. Kadang-kadang kita ngomongin bid'ah, kita lupa bahwa kita terjebak dalam bid'ah, ya. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita ibadah dengan tulus ikhlas, kita beribadah karena mengharapkan yang lain. Apa enggak bid'ah namanya? Rasulullah SAW mencontohkan beribadah itu ikhlas tulus karena Allah, tetapi kemudian kita mengharapkan sesuatu selain itu. Apakah tidak bid'ah namanya? Nah, ini tidak boleh di dalam keluarga kita, tidak boleh terjadi, tidak boleh kemudian tumbuh subur di dalam keluarga kita, dan sebaliknya kita harus tekan. Sehingga kemudian, ya, ketika kemanisan ibadah ini terasa dan terjaga dengan baik, tidak berlebihan, ya, sehingga menyebabkan kita terjebak ke dalam fenomena tadi, tidak juga kurang sehingga kita juga tidak terjebak ke dalam fenomena mana katanya ibadah bisa mendatangkan kebaikan, kok saya nggak rasa. Nah, ini kita jaga, karena pada dasarnya, ya, Allah Subhanahu Wa Taala juga sudah memberikan kita bimbingan, ya, ibarat kalau dokter, kalau kita pergi ke dokter kan dikasih obat, kan obat itu tidak hanya dikasih begitu saja, nih Pak obatnya, pasti disertai dengan petunjuk. Petunjuk penggunaan pemakaian, ada tulisannya 3x1, 2x1.
bahkan plus dikonsumsi setelah makan. Allah juga begitu. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita melakukan ibadah, ya, lalu kemudian Allah sebutkan bahwa ibadah ini akan menjadi solusi ya, atas berbagai persoalan yang kita hadapi dalam hidup kita, maka tentu juga ada aturan-aturan dan cara-cara yang harus kita pahami, kita jalankan agar kemudian tujuan dari ibadah itu tercapai sebagaimana Allah kehendaki. Ini yang kemudian harus kita pahami dan coba ya kita kita terapkan di dalam diri kita. Pada intinya semuanya kembali kepada hati. Ya. Semuanya kita gunakan dengan hati, bukan dengan nafsu. Ya. Ya, dengan nurani, karena nurani itu kalau bicara nurani yang paling dalam itu adalah kebaikan. Ya. Karena ada istilah kita itu perang batin ya. Ya. Karena pada dasarnya fitrah manusia itu mengarah kepada kebaikan. Ya, mengarah kepada kebaikan. Karena Allah sudah menegaskan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah telah mengilhamkan kepada jiwa kita itu jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Dalam diri kita ini ada bisikan-bisikan kebaikan, bisikan-bisikan ketakwaan di dalam kalbu kita. Dan itu yang harus kita kemudian jaga dan kita pelihara. Kalau udah tidak pakai hati, kalau hati tidak dilibatkan di sana, yang kita pakai adalah mata. Oh, senang melihat orang punya mobil, punya rumah besar, punya istri cantik. Oh, ternyata bisa diraih dengan ibadah begitu ya. Dasarnya dari mata bukan dari hati. Tapi kalau coba dari hati gitu, ya Allah, ingin tentram, ingin dekat dengan Allah, ingin bahagia begitu kan. Dengan cara yang Allah ridhoi begitu. Maka ketika hati ini dilibatkan, maka insya Allah itu akan tercapai. Sebaliknya ketika hati tidak dilibatkan saat beribadah, ya, kemudian akidahnya tercemar ya, dengan segala kepalsuannya tadi, maka ini ibarat penghalang yang menyulitkan larutnya ya, aktivitas ibadah itu, sehingga ibadah tidak bisa menyatu, sebab ibadah berada di sisi yang lain, di saat hati berada di sisi yang lain lagi. Hati kita di mana, ibadah kita kemana, nggak nyambung. Ya. Ya, nah ini yang kemudian harus kita pahami. Dan mudah-mudahan ini lahir ya, bangkit ya, di dalam keluarga kita konsep dan semangat fastabiqul khairat ya, atas dasar merasakan lezatnya manisnya ibadah ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah itu semata-mata lahir dari kealfaan saya pribadi. Saya Abi Gaji pamit undur. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.